semua orang sepakat ya, Sumatera Barat itu kalau dilihat dari potensi pariwisatanya lengkap. Saya pernah membawa 2 kali Bapak almarhum Menteri Pariwisata Andike ke Sumatera Barat. Beliau tuh selalu terkagum-kagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jumpa lagi dengan Kak Ros dalam edisi Malapa, Mautalamak, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros berada di ibu kota, tepatnya di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, bersama salah seorang yang dulunya juga pernah berkiprah di kepariwisataan Sumatera Barat dan sekarang kembali lagi ke ibu kota. Beliau adalah Bapak Insinyur Oni Yulfian MBTM. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Ros, baik. Baik ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bersama Parekraf, beberapa menit ke depan Kak Ros bersama Bapak Oni akan Mautalamak seputaran kiprah Pak Oni Yulfian yang dulunya sempat pulang kampung beberapa tahun ya Pak ya, ke Sumatera Barat, hampir 3 tahun. Pak Oni mungkin banyak yang penasaran Pak, gimana sih awal karir Pak Oni itu menjadi pegawai negeri sipil itu Pak? Ya, gini Kak Ros dan para penonton semua, saya bergabung jadi pegawai negeri itu tanggal 2 Februari tahun 1994. Okay. Prosesnya dimulai tahun 1993. Pada saat itu saya tiba-tiba saja pengen jadi pegawai negeri, pengen menjadi PNS atau birokrasi. Yeah. Ya, jadi saya mencoba memasukkan lamaran saya ke hampir semua kementerian berkaitan dengan pendidikan saya. Alhamdulillah yang pertama merespons itulah Kementerian Pariwisata dan Pos dan Telekomunikasi waktu itu. Dalam waktu kurang dari sebulan saya direspons, terus bulan berikutnya saya dites. Kebetulan Kementerian Parpostel waktu itu, Departemen Parpostel mempunyai program untuk merekrut 10 alumni dari ITB. Jadi dites di Bandung, beberapa tahap, akhirnya saya diterima, alhamdulillah. Itulah per 1 Februari 1994 saya diberikan NIP dan resmi menjadi pegawai negeri. Sebenarnya saya juga tidak tahu banyak tentang pariwisata, tetapi memang saya dikasih semangat dari teman-teman di sini bahwa pariwisata itu bisa dipelajari. Sebagai sebagaimana pariwisata itu sendiri terdiri dari multisektor. Jadi siapapun asal memang punya semangat bisa menjadi pegawai di bidang pariwisata. Jadi dari situlah saya mulai waktu itu di Direktorat Jenderal Pariwisata. Jadi Parpostel itu hanya 2, pariwisata dan pos telekomunikasi. Saya di pariwisata dan ya sesuai dengan waktu, pengetahuan, pengalaman, tentunya ada perubahan-perubahan dari sisi institusinya berubah dan dari sisi pengalaman saya juga berubah. Sampai akhirnya saya pulang kampung.
Iya, iya. 2017 ya, 2016. Oh, 2016 ya. Nah, 2016. Nah, ini adalah apa namanya, semacam apa namanya, komitmen saya yang sudah merasa sedikit punya pengalaman di bidang pariwisata. Terus ada juga ajakan dari pimpinan provinsi waktu itu. Saya ikut seleksi, alhamdulillah lolos dalam seleksi itu. Saya menjadi Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat dari per tanggal 27 Desember 2016. Ya, singkat ceritanya seperti itu, sampai saya tadi pulang kampung ya. Waktunya berjalan lebih kurang 3 tahun. Saya di sana. Kenapa saya kembali ke Jakarta? Memang itu ada cerita yang kalau diceritakan agak panjang. Ada pembicaraan antara pimpinan provinsi waktu itu, Pak Gubernur, dengan Menteri Pariwisata untuk saya dalam 2 tahun kembali lagi ke Kementerian Pariwisata. Gitu ya. Nah, ternyata apanya dalam realisasinya 3 tahun, hampir 3 tahun. Alhamdulillah ya, sama di pariwisata tentunya banyak lebih banyak sukanya ya. Itu sih barangkali apa namanya, gambaran umum kenapa saya di pegawai negeri, terus pulang kampung seperti disampaikan oleh Kak Ros tadi. Ya, Pak Oni kurang lebih 3 tahun di Sumatera Barat, menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Apa sih yang Bapak pikirkan tentang kepariwisataan Sumatera Barat, Pak? Sumatera Barat, jadi semua orang sepakat ya, Sumatera Barat itu kalau dilihat dari potensi pariwisatanya lengkap. Saya pernah membawa 2 kali Bapak almarhum Menteri Pariwisata Ardike ke Sumatera Barat. Beliau tuh selalu terkagum-kagum dengan potensi alam, sosial budaya, kuliner, dan tata kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang menurut beliau itu sangat luar biasa. Secara bergurau beliau mengatakan ini jauh lebih bagus dari Bali di saat-saat awal pengembangan pariwisata Bali. Jadi singkatnya kita bisa melihat potensinya luar biasa. Nah, kita bisa lihat tadi itu dari, kalau kita lihat pembagian ya, pariwisata itu ada alam, ada budaya, buatan, kita ada semua. Alam ya, kita berada di pantai barat dari Pulau Sumatera, yang di tengahnya ada Bukit Barisan, pegunungan Bukit Barisan, yang tentunya konturnya menarik dan pada apa namanya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Nah, tentunya itu potensi luar biasa dari sisi alam ya, banyak air terjun, hutan yang masih hijau gitu ya. Terus seterusnya juga kepada daerah pengaruhnya, persawahan yang bagus karena airnya bagus gitu. Dan yang lainnya adalah budaya. Kita melihat budaya Sumatera Barat kan khas ya, dilihat dari adat istiadatnya, rumah gadangnya, terus juga turunannya adalah kulinernya, festival-festivalnya, itu sangat luar biasa. Yang buatan pun luar biasa juga, kita bisa melihat ya, yang belakangan dijadikan warisan budaya dunia ya, UNESCO itu dari Sawalunto Coal Mining Heritage itu luar biasa. Nah, itu membujur dari, membentang dari Sawalunto dan sekitarnya melewati 7 kabupaten kota, berakhir di Kota Padang.
ada silo segala macam ya, dan ada begitu banyak stasiun-stasiun yang ada di situ, yang pertama nilai sejarahnya cukup tinggi, dan juga stasiun itu menggambarkan kekhasan dari budaya-budaya setempat gitu ya. Jadi dari sisi alam, budaya dan buatan luar biasa. Nah, tentunya ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Yeah. Potensi hanya sekedar menjadi potensi kalau kita tidak kelola dengan baik. Nah, inilah yang menjadi salah satu pertimbangan saya waktu itu. Ya, kenapa tidak? Saya sedikit punya pengalaman di selama berdinas, dan juga pendidikan saya memadai untuk itu. Terus ada penawaran dari Pak Gubernur, dan saya memenuhi syarat, dan Sumatera Barat mempunyai ini. Itu optimisme saya waktu itu. Tentunya dalam pengembangan kita tidak bisa loncat kodok gitu ya. Kita harus rencanakan dengan sebaik-baiknya. Padahal pariwisata ini terdengarnya mudah, terdengarnya itu kan membuat orang senang-senang saja. Tidak sesederhana itu. Iya, benar. Pengembangan pariwisata menyangkut multisektor, menyangkut banyak aspek. Nah, inilah saya pertama tentunya melihat perencanaannya. Ya. Alhamdulillah kita sudah punya rencana induk pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang mengadop rencana-rencana yang lebih rendah ya, rencana kabupaten kota dan rencana sektoral lainnya. Nah, ini yang pertama saya pedomani. Memang beberapa kawasan, ini saya memang tidak semuanya ingat ya, menjadi prioritas di Sumatera Barat. Katakanlah itu Kota Padang, Bukit Tinggi, Mentawai, itu ada beberapa. Yang lainnya ada Sawalunto juga, ada yang lainnya. Dalam pengembangan pariwisata, ya komitmen itu sangat penting. Komitmen, jadi kita tidak cukup dengan merencanakan saja, tetapi juga mengimplementasikan sesuai dengan rencana itu. Ini kita di Sumatera Barat mungkin perlu menjadi perhatian kita, bagaimana kita taat dengan komitmen yang kita sepakati. Kadang-kadang juga masih ada gitu ya, saya nggak ikut rapatnya waktu itu. Padahal komitmen itu bukan komitmen pribadi, adalah komitmen institusi. Nah, jadi kalau institusinya sudah berkomitmen, tentunya siapapun pejabatnya akan mematuhi apa yang sudah disepakati itu. Nah, ini memang tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Pengalaman saya selama ini, bagaimana kita berkomitmen, patuh dengan komitmen yang sudah kita sepakati. Inilah PR kita bersama ini, bahwa kita harus paham dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban, hak dari institusi kita adalah pengembangan pariwisata. Itu singkatnya, Kak Ros. Iya. Di masa 3 tahun itu lumayan lama juga ya Pak ya, dalam Pak Oni membuat rencana, juga membuat komitmen untuk pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat. Nah, gimana nih Pak perasaannya? Apakah Pak Oni ini sudah puas atau mungkin masih penasaran ini Pak? Masih banyak lagi yang belum gitu. Ya, dalam pariwisata ini nggak ada kata puas. Mungkin juga dalam hidup kita ya. Kita puas boleh, tapi tidak boleh berhenti ya. Ya, benar. Kalau kita puas itu kita bersyukur apa yang kita capai, dan kita mencoba lebih baik lagi. Ya memang pengembangan pariwisata di Sumatera Barat ya harus setiap saat kita arahkan gitu ya, kita laksanakan dengan baik ya, karena juga pengembangan apapun, termasuk pariwisata ini kan
tujuan akhirnya kan sama dengan tujuan pembangunan. Ya. Adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kan kalau kita melihat dari ini kan gapnya masih ada nih. Kita punya potensi yang paling banyak, kita punya kelembagaannya, dinas-dinas, asosiasi-asosiasi masyarakat, kita juga punya perencanaan tadi. Nah, tetapi kan memang kalau kita lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi kan belum terlihat besar kontribusi sektor pariwisata ini. Ya, inilah yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana semuanya kita bisa bergerak memanfaatkan potensi yang ada dengan kelembagaan yang ada dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada gitulah. Ini perlu kita lakukan. Nah, terkait dengan asosiasi, ya memang asosiasi sebagai ujung tombak yang langsung berkaitan dengan bisnis pariwisata itu sendiri. Ya kalau pemerintah kan lebih kepada fasilitator ya, mendukung, mendorong gitu ya. Nah, ini perlu greget lebih cepat lagi nih. Kenapa? Karena kan usaha itu ada persaingan gitu ya. Ya bersaing antar provinsi, ya bukan arti negatif ya, tapi kita berpacu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih baik lagi ya, itu dalam arti persaingannya seperti itu. Nah ini saya melihat di Sumatera masih perlu kita menggiatkan itu. Jadi bagaimana bersama-sama, khususnya di asosiasi ini, bergerak lebih cepat lagi. Benchmarknya mungkin banyak provinsi yang kita melihat getolnya mereka melakukan promosi, getolnya mereka meningkatkan kualitasnya gitu, SDM-nya. Nah inilah yang menurut saya perlu kita lakukan itu. Kalau pengalaman Pak Oni nih Pak, selama berkiprah di Sumatera Barat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, apa nih Pak yang paling berkesan nih Pak? Banyak yang berkesannya ya, luar biasa ini. Teman-teman ini yang ada di Dinas Pariwisata, yang nggak kenal sebelumnya, hanya 1-2 orang yang saya kenal jadi teman, jadi sahabat. Sampai sekarang silaturahim masih tetap terjaga gitu ya. Itu sesuatu yang sangat berkesan bagi saya. Dari sisi pekerjaan ya banyak juga ya yang tadi saya katakan, kita bersama-sama merevisi perencanaan. Pada saat saya datang ke sana itu kan lagi getol-getolnya pariwisata halal tuh. Benar. Jadi dimenangkan Sumatera Barat tuh menangkan 3 dari 11 kategori. Waktu itu ada kuliner halal terbaik, destinasi terbaik, dan tour operator terbaik kalau nggak salah ya saya. Nah, sehingga waktu itu kita juga mendefinisikan ini bagaimana harusnya pariwisata Sumatera Barat ini dari sisi pariwisata halalnya ini. Nah, memang waktu itu ada upaya dari DPR, kalau tidak salah pada saat saya sudah masuk itu sudah ada anggarannya ya untuk itu 2017 ya. Kita mencoba membuat peraturan daerah ya, tentang pariwisata halal. Nah, memang secara asumsi kita di awal itu akan smooth saja. Ternyata banyak pengalamannya bahwa ini memang belum ada cantolannya ada, tetapi memang dicabut, Permenparnya waktu itu dicabut tentang pariwisata halal. Terus belum lagi bahwa pariwisata halal ini dianggap gitu ya, tidak mau mengayomi ke semuanya agama gitu ya. Itu perdebatan itu, tapi itu memang proses ya, karena pariwisata halal ini kan sesuatu yang baru, tidak ada cantolan atasnya, tidak ada peraturan pemerintahnya, belum ada ya, belum ada perpresnya, undang-undangnya belum ada, sehingga pemahamannya kan masih sangat berbeda-beda. Jadi rancu juga inilah yang kita coba jelaskan bahwa ini bukan dalam tanda kutip ya menghalalkan destinasi, tapi memberikan
jaminan, nah lebih kepada memberikan jaminan kepada wisatawan yang membutuhkan fasilitas halal. Iya, iya. Jadi seperti itu ya, dan ini kita melihat dari negara-negara non-Muslim memanfaatkan itu. Jadi orang kalau datang satu tempat, walaupun itu tempatnya mayoritas Islam atau tidak, secara wisatawan itu pasti melihat sertifikasinya dulu nih, ketetapannya dulu. Ada nggak dasar hukum yang ini? Ya, inilah yang mengatakan bahwa ini destinasi halal. Gitu. Nah, inilah yang menjadi argumen kita waktu itu. Alhamdulillah itu disetujui, dan 2020 kalau nggak salah ya udah keluar ya beberapa bulan setelah itu. Tapi diterimanya itu di akhir-akhir saya di kepala dinas di wisata Sumbar. Yang lainnya geopark itu sesuatu yang bagi saya awam waktu itu tahunya cuma wisata geologi. Ternyata geopark kan tidak sesederhana itu. Walaupun domainnya ada di kementerian lain, tetapi 80% atau lebih pemanfaat geopark itu adalah untuk pariwisata. Nah ini di awal-awal saya dikagetkan dengan adanya teman-teman dari ya saya sebutkan aja ITB 81 yang mencoba mengangkat isu geopark ini untuk bisa dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata. Jadi geopark ini secara singkat adalah pemanfaatan kekhasan geologi suatu tempat untuk bisa memberikan manfaat ekologi, manfaat ekonomi, dan manfaat edukasi kepada masyarakat. Seperti saya sampaikan di atas tadi, bahwa kita dikaruniai alam yang indah, berbukit-bukit tadi itu, berbukit-bukit, dan ya itu adalah kekhasan geologinya. Tentunya ada proses geologi yang membuat kenapa kita tuh berbukit-bukit. Ada yang mengatakan dulu kita itu sebagian dari wilayah kita itu adalah di bawah laut, terus terangkat karena tektonis, sehingga mempunyai kekhasan geologi. Ada yang memang karena ledakan gunung berapi purba yang membuat danau, lembah, dan sebagainya. Nah, ini tentunya sesuatu yang sangat menarik. Sehingga walaupun dengan kebingungan, dengan tanpa informasi, saya terima itu tantangan dari teman-teman itu. Kita memajukan, kita memanfaatkan informasi ya, bukan informasi, keingintahuan orang tentang apa tuh geopark. Geopark di level nasionalnya ada aspiring geopark gitu ya, calon-calon geopark, terus ada geopark nasional, dan ada geopark global yang disahkan atau diakui oleh UNESCO. Nah, jadi pada saat itu teridentifikasi ada 10 kalau tidak salah ya, daerah-daerah di Sumatera Barat yang mempunyai kekhasan geopark sendiri-sendiri. Mulai dari Talamau, Siloke, ada Singkara, ada Siano, terus ada Gua Batu Kapal di selatan, ada Harau, ada Siano, ada Danau Maninjau, dan sebagainya. Jadi itulah kekhasannya, dan kita tentunya percaya dengan keilmuan teman-teman geologi yang mengangkat itu, dan itu juga sudah disurvei oleh teman-teman dari Badan Geologi Nasional. Jadi kita tidak ragukan lagi. Dan memang kalau kita melihat dari pemanfaatan geopark itu kan bukan dari nol, bukan semua geopark itu adalah
daerah tidak berpenghuni terus kita kembangkan, tidak. Siano sudah ada manfaatnya. Jadi yang menjadi PR kita itu bagaimana kita merencanakan dengan baik sehingga dalam pengembangan di kawasan itu tercapai yang tadi 3 itu, ekologinya terjamin ya deh. Jadi tidak ada lagi penambangan besar-besaran batu kapur misalnya gitu, atau membangun bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi alam geologisnya. Terus ada manfaat ekonominya, kita lihat Bukit Tinggi juga ada, tergantung juga pada Siano ya, orang datang ke Siano. Nah, inilah yang kita atur sedemikian rupa pengembangannya sehingga memang bisa mencapai apa yang di 3 kriteria tadi itu. Nah, memang secara internasional atau secara nasional dampak ekonominya itu luar biasa. Sebagai contoh pada waktu itu adalah Geopark Gunung Sewu di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta ya. Itu yang tadinya orang tidak peduli dengan keindahan alam, malah masih banyak yang ditambang sebagai ini galian C atau ini dikelola sedemikian rupa sehingga manfaat ekonominya banyak. Yang tadinya nggak ada, orang 2 juta orang dalam waktu 2 tahun sudah mendatangi itu. Ekonomi masyarakat tumbuh dengan baik, seperti halnya di Breksi itu ya, ada jeep keliling Breksi, ada tumbuh akomodasi di sekitar situ, tumbuh usaha kuliner dan sebagainya. Nah, inilah yang memotivasi kita ya, Sumatera Barat harusnya bisa memanfaatkan itu. Ya memang sudah sebagian memanfaatkan, tetapi bisa lebih terkendali lagi. Nah, sehingga lebih berkelanjutan ya, sustainability-nya tercapai gitu ya. Ya itu Geopark. Yang lainnya TDS ya, TDS itu itu waktu saya ke sana itu 2017 ya. Itu yang ke-8 kalau nggak salah, yang ke-8 ya. Ya, kita laksanakan dengan baik ya, melewati ini. Tapi di tahun 2018 itu juga 17 itu sudah mulai ada approaching ya, pendekatan dari beberapa provinsi untuk bisa dilalui juga, menjadi salah satu rute dari Tour de Singkara. Nah, memang sebelumnya mereka sudah mencoba, tetapi mereka ingatkan lagi kita di tahun 2018, sehingga kita mencoba mempelajari, melihat bagaimana ini bisa direalisasikan. Kita diskusikan dengan Kementerian Pariwisata, kita lihat ya. Yang pertama, yang paling utama dalam Tour de Singkara ini karena jalan. Jadi bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki jalannya, pemerintah daerah dan pusat ya. Dari beberapa itu yang sudah terlihat gencar dan mempunyai potensi adalah 2 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Nah, jadi dalam tahun 2019 itu terrealisasi alhamdulillah. Dengan motonya adalah ini kan menggabungkan ya, connecting Sumatera, connecting Sumatera. Jadi Pak Agung datang ke ruangan saya, ini saya lupa kata-katanya waktu itu ya, saya teringat ya kan menggabungkan, ya udah Gung, kita pakai aja connecting Sumatera. Jadi sesederhana itu awalnya timbul ya. Kita teman-teman yang di sini juga hadir pada saat itu untuk mendengarkan bahwa connecting Sumatera. Jadi memang mimpinya bagaimana Tour de Singkara ini menjadi lebih besar, lebih didukung oleh berbagai provinsi, kabupaten kota, suku-suku nanti menjadi nasional.
Benchmarknya waktu itu adalah Tour de France. Jadi Tour de Singkara ini kan diinisiasi oleh Pak Sabta Nirwandar ya, bersama dengan Pak Gusmal yang saat itu menjadi Bupati Solo. Saya tidak tahu detail sebenarnya, tapi beliau ini sepakat untuk menghidupkan Tour de Singkara. Nah, memang ada dimulai tahun 2009, 4 atau 5 kabupaten kota terus bertambah. Ya bersyukur kita bahwa respons dari kabupaten kota juga positif dalam Tour de Singkara ini. Dikadang dengan Tour de France ini adalah tour yang dilaksanakan selama lebih kurang 3 minggu. Jadi jarak tempuhnya itu lebih kurang 3.500 sampai 3.700 km dalam 3 minggu itu. Nah, startnya tidak selalu di kota-kota atau di bagian wilayah negara Perancis, tapi bisa dari Inggris, bisa dari Belanda, bisa dari Belgia, bisa dari selatan, dari Sisilia, Italia, dari Spanyol dan sebagainya. Nah, terinspirasi itulah kita mencoba mengembangkan Tour de Singkara ini. Nah, memang tidak mudah ya. Nah, tentunya perlu komitmen sekali lagi dari bangku kepentingan yang ada di masing-masing kabupaten kota, provinsi untuk bisa mendukung melaksanakan kegiatan Tour de Singkara. Itu ya terakhir 2019 ya 2020 karena COVID. Saya nggak tahu tahun 2021 ini juga nggak jadi. Sedikit tentang Geopard, sedikit kembali kepada Geopard tadi. Jadi tahun 2018 akhir kalau nggak salah ya, kita mendapatkan pengakuan. Jadi dari 10 yang tadi kita usulkan itu ada 3 atau 4 ya kabupaten kota yang mengusulkan. Jadi Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi mengusulkan Geopard, Maninjau dan Sianok. Itu koridor. Sebenarnya satu lagi itu ada Danau Kamang itu ya. Sebenarnya 3 itu jadi 1 gitu. Yang kedua adalah Siloke di Sejunjung, yang ketiga adalah Sawalunto. Alhamdulillah dari ketiga itu kita mendapat status menjadi Geopard nasional. Dan setelah itu beberapa kabupaten kota tertarik untuk mengajukan. Tentunya kita melihat setelah mendapat status Geopard, ngapain? Ya tadi kan ada 3 itu ya. Ekonomi, konservasi, ekologi ya, ekonomi dan edukasi. Ini gimana nih? Jangan sampai kita hanya puas mendapat status terus ditinggalkan gitu. Itu kan sangat tidak baik, karena Geopard ini kan juga dievaluasi oleh nasional untuk yang Geopard nasional dan UNESCO untuk yang bersifat global gitu ya. Jadi ya berpikir-pikir dan berdiskusi dengan teman-teman gimana. Akhirnya kita mencoba apa sih aktivitas yang bisa menaikkan, mempromosikan Geopard Ranah Minang ini. Kalau sepeda kan ada TDS. Kalau yang lainnya off-road sebenarnya mungkin juga nanti kontraproduktif dengan ini ya, dengan kaidah-kaidah ekologi itu sendiri gitu. Kita belum berani juga mencoba bermasalah lah dengan yang lain, kita cari yang aman dulu. Satu-satunya adalah hiking atau running. Hiking mungkin perlu tim yang lebih. Kalau running kan tidak. Itulah mulainya terpikir Minang Geopard Run. Jadi Minang Geopard Run itu saya sampaikan di sini adalah murni dari kita, dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Pada saat itu saya berpikir siapa yang bisa membantu kita melaksanakan ini. Saya ingat teman namanya Pak If ya, yang waktu itu merupakan panitia 100 tahun peringatan
pendidikan teknik nasional. Bersamaan dengan 100 tahunnya ITB juga. Jadi saya ngomong-ngomong ya kita bisa laksanakan itu dengan menjual ya dalam tanda kutip, mendompleng nama besarnya 100 tahun pendidikan teknik Indonesia itu. Luar biasa sekali nih Pak, pengalaman berkesan Pak Oni selama di Sumatera Barat. Berat ini Pak kesan-kesannya ini. Dan luar biasa. Terus Pak, apa nih Pak yang masih kepikiran tapi belum sempat itu untuk dilaksanakan Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, komitmen ya, jadi membangun komitmen di antara semua stakeholders dalam pengembangan pariwisata. Ya, kita tahu bahwa Sumatera Barat kan memang kalau dilihat dari sumber yang lainnya kan memang tidak terlalu menonjol ya. Walaupun saat ini sektor pertanian yang mendominasi perekonomian Sumatera Barat, tetapi karena kita mempunyai kendala lahan yang bisa ditanami di kita itu kan nggak banyak, karena kita berbukit-bukit, bergunung-gunung, berlembah-lembah kan, yang memang tidak semuanya bisa ditanami. Kalau kita lihat dari statistiknya ya mungkin bisa dilihat oleh teman-teman ya, tingkat pertumbuhannya kan juga tidak terlalu besar sektor pertanian. Sektor pertambangan juga tidak terlalu besar ya. Dulu ada batu bara, semen padang, itu ya. Yang lainnya Aliansi ya, juga tidak banyak melakukan ini pertumbuhan. Sementara kan untuk bisa maju kita kan harus tumbuh gitu. Ya, benar. Inilah yang menurut saya pariwisata mungkin satu-satunya yang bisa mendukung kita, potensi kita luar biasa, keindahan alam dan sebagainya. Terus juga lokasi kita juga sangat dekat ya, 1,5 jam kurang dari Jakarta udah sampai di Sumatera Barat. Image orang di luar Sumatera Barat juga luar biasa. Mau kemana? Ke Padang. Pasti orang mengatakan, ayo. Semangat orang. Terbayang kulinernya, terbayang keindahan alamnya, terus kesejukan, dan kekhasan arsitektural dan segala macam itu. Jadi seharusnya kita bisa berkembang lebih cepat ya, tetapi memang syaratnya itu adalah komitmen bersama gitu ya, untuk memanfaatkan potensi itu. Satu hal yang bagi saya masih terngiang-ngiang itu adalah meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Mancanegara kita itu kan dekat dengan Malaysia, punya hubungan historis gitu ya. Orang Malaysia nggak ada yang nggak tahu dengan Minangkabau, nggak ada yang tahu dengan Padang, nasi Padang, Istana Pagaroyo, semuanya mereka tahu. Nah ini perlu kita gencarkan promosi kita ke sana, sehingga masyarakat di sana berniat atau berkeinginan untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Nah itu dari sisi marketnya. Yang kedua tentunya dari segi produknya. Ya walaupun memang kita indah, tentunya tidak bisa kita hanya bawa orang itu lihat-lihat gitu kan, nilai tambahnya kecil gitu ya. Nah, kita harus tingkatkan kemampuan kita untuk bagaimana memberikan penjelasan, memberikan informasi kepada wisatawan. Ya pariwisata ini kan banyak yang berkaitan, bukan hanya sightseeing lagi. Pariwisata ini dalam kedepannya adalah berkaitan kepuasan pribadi, individual, personal sifatnya. Jadi tentunya perlu disiapkan juga tenaga-tenaga pemandu wisata. Ya terus di hotel, di restoran, di homestay yang memang bisa
membina komunikasi, membangun komunikasi dengan wisatawan. Nah, caranya gimana? Tentunya bukan bermanis-manis, ngangkatin kopernya apa segala, enggak, bukan begitu. Tapi memberikan informasi, menjelaskan ini loh, Swalunto World Heritage ini loh sejarahnya seperti apa, itu kekhasannya seperti apa. Nah, itu kita mau harus membuat dibangun dalam bentuk storytelling yang benar gitu ya. Dan satu kata kunci storytelling adalah jangan berbeda antara satu pemandu dengan pemandu yang lain. Ini sederhana tetapi meruntuhkan, bisa merusak citra pariwisata. Misalnya yang tadi cerita ini adalah dibangun tahun sekian, terus yang lainnya tahun yang lain, padahal bangunan yang sama gitu. Nah, ini tentunya harus kita hindari gitu. Terus hospitality, artinya walaupun daerah-daerah kan punya kekhasan tersendiri tentang hospitality, itu keramah tamahan. Nah, saya tidak menuntut juga kita berlebihan gitu, tapi profesional saja. Pada saat kita menyapa, sapalah dengan baik gitu. Terus itu sisi Malaysia dan umum. Terus satu lagi, di tahun 2016 gitu kita Penang Halal, saya bermimpi juga kita tuh menjadi destinasi bagi wisatawan asal Timur Tengah. Nah, yang mereka jumlahnya ke Malaysia itu cukup banyak. Tinggal setengah jam dia sampai di Sumatera Barat gitu. Nah, untuk itu kita pernah mengirimkan teman-teman dari asosiasi untuk bisa membuka jejaring, mengirimkan mereka ini ke dalam ke suatu event bursa pariwisata. Ada Arabian Travel Mart, ATM kalau nggak salah itu, pernah juga ada sales mission. Beberapa kali tujuannya adalah bagaimana teman-teman ini bisa memanfaatkan jejaring yang ada di situ. Ini mungkin pesan saya kepada teman-teman asosiasi untuk bisa lebih memanfaatkan peluang-peluang untuk membangun jejaring itu. Jadi tentunya orang kalau mau datang ke tempat kita, yang pertama kita memperkenalkan dengan yang menjual di negaranya. Kita punya tour operator di Padang itu kan nggak bisa menjual langsung di Jeddah, di Qatar atau di Kuwait, itu kan nggak bisa. Kita harus punya partner di sana. Nah, inilah yang harus dibangun, jejaring ini yang harus dibangun. Partner inilah. Nah, untuk punya partner tentunya kita harus berinisiatif, berkomunikasi dengan mereka, memberikan informasi-informasi. Kita membuat paket-paket. Nah, kita membuat paket-paket. Inilah yang menurut saya belum tersampaikan. Memang tidak semudah membalik telapak tangan, gitu ya, perlu waktu. Tapi kalau teman-teman dari Dinas Pariwisata mau belajarkan itu, ya alhamdulillah toh kita sudah pernah memulai gitulah untuk bisa mempunyai jejaring dengan ya. Mungkin yang belum tersampaikan itu ya, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Sumatera Barat kalau bisa lebih meningkat ya, karena kan spending per harinya besar gitu ya, gitu. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Mungkin itu juga bisa jadi PR buat kita semua ya Pak, untuk melanjutkan hal-hal yang positif tersebut mengenai pengaturan market segmen untuk wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke Sumatera Barat, kemudian juga menyiapkan pemandu-pemandu yang bisa menjelaskan, memberikan penjelasan yang informatif, juga melirik jejaring-jejaring, membangun komunikasi dengan partner kerja yang ada di luar sana gitu ya Pak ya. Betul. Semoga ke depan juga terwujud Pak. Amin. Harapan tersebut. Baik, Nusana Parekraf dimanapun berada, itu tadi Mautalamak Kak Ros dengan Pak Oni Yulfian.
dan sekarang berada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Direktur Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga harapan-harapan beliau tadi bisa terwujud ke depannya, dan semoga juga ini memberikan pencerahan buat Dunsana Parekraf dimanapun berada. Saatnya Kak Ros dan Pak Oni Yulfian undur diri dulu dari hadapan Dunsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Maswa.